Halo teman-teman, selamat datang di Kislun Channel, channel yang bahas musik, lagu, dan lainnya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga lo selalu dalam keadaan sehat terus, bahagia, dan pastinya selalu semangat dalam menjalani hari-hari lo ya teman-teman. Dan di video kali ini kita akan meriak boy band Korea yang bernama Treasure. Judul lagunya adalah Boy teman-teman, yang sekarang sedang menduduki peringkat kedua chart YouTube musik Indonesia teman-teman ya. Nah, lo bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Ini peringkat 2 menggeser Rey Mbayang teman-teman. Ini kayaknya seru banget dan kita juga nanti akan tonton dan kita akan lihat ya teman-teman seperti apa sih sebenarnya lagunya dan bagaimana video klipnya. Tapi sebelum nonton teman-teman, alangkah baiknya lo bisa subscribe channel ini terlebih dahulu supaya lo nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kislun Channel teman-teman. Nah ini dia ya teman-teman ya. Ini di chart musik YouTube musik Indonesia. Dia ini masuk di peringkat 2 menggeser Rey Mbayang. Dan kalau lo lihat sendiri per hari ini gue bikin ini tuh chartnya lagi berubah-berubah terus teman-teman ya. Seperti Agnes Monica yang tadinya peringkat 3, ini dia jadi peringkat 6 kalau gua nggak salah nih. Ya dia terdepak dari 5 besar teman-teman, dan di sini ada orang-orang baru ya yang baru masuk 5 besar kayaknya. Ada Happy Asmara, ada Rizky Bilar, dan Rizky Febian yang judulnya Cuek juga ini dia merangsek naik teman-teman perlahan-lahan ya. Tapi kali ini kita akan meriak dulu nih si boy band K-pop dari Korea pastinya teman-teman ya, yang berjudul Boy teman-teman. Kita langsung masuk aja ke videonya. Nah ini dia videonya teman-teman. Seperti biasa kita akan baca-baca dulu caption-caption di bawahnya. Judulnya Treasure, nama boy bandnya adalah Treasure, berjudul Boy teman-teman ya. Nah dia ini sudah ditonton 16 juta orang teman-teman, gokil, banyak banget. Dan yang like-nya sendiri ini di 1,3 juta orang, yang unlike-nya di 23.000 aja teman-teman, gokil sih. Treasure-nya ini untuk yang subscribe channel YouTube dia ini di 1,78 juta orang teman-teman ya. Ini kan sih gokil band Koreanya, boy band Koreanya. Ini sih gue belum pernah denger ya teman-teman si Treasure ini. Baru banget, biasanya kan kayak BTS terus ya teman-temannya itulah. Nah kalau si Treasure ini nih gue baru banget denger nih, karena memang gue nggak ngikutin Korea banget ya teman-teman ya. Nah untuk caption-captionnya sendiri ternyata nggak ada caption, nggak dikasih tahu gitu ya siapa di belakang layarnya dan orang-orang yang produksinya. Di sini langsung liriknya aja teman-teman, dan liriknya sendiri di sini ada bahasa Inggris dan ada bahasa Korea. Dia sih emang kayaknya sih untuk liriknya sendiri campuran ya teman-teman ya, campuran bahasa Inggris dan bahasa Korea untuk lagunya sendiri. Ya kalau misalnya memang demen nih sama si boy band ini dan lo ngerti bisa baca bahasa Korea dan lo mau nyanyi bareng-bareng nih, bisa banget teman-teman. Langsung bisa lihat aja liriknya di sini. Kita scroll ke bawah dan di sini ada album available-nya teman-teman. Ini ada di banyak ya, ada di websitenya, terus ada di websitenya yang versi Cina, ada di Amazon juga, Amazon Jepang, Amazon US kalau lo pengen beli ya albumnya, ada di Amazon UK Inggris, dan ada di apa nih Koten, ini gua nggak tahu apaan ya, website apa. Terus di bawahnya ada hashtag Treasure, terus ini bahasa Korea, tulisan Korea gua nggak tahu, terus ada hashtag one single album, the first step, underscore chapter 1, bukan underscore, ini apa namanya, hashtag boy, hashtag YG gua nggak tahu sih artinya apaan. Terus di bawahnya lagi sini ada more about Treasure. Kalau misalkan lo pengen tahu lebih lanjut mengenai si boy band ini, si Treasure ini, lo bisa langsung klik aja nih, karena ada kanal YouTube-nya, ada Facebook, Twitter dan Instagram-nya teman-teman. Gokil. Ini pertama kali gue nge-react boy band K-pop ya teman-teman ya. Tadinya gue pengen react yang si siapa tuh, Blackpink, tapi nggak sempet. Dan ini akhirnya yang sekarang lagi trending, si Treasure ini. Udah langsung kita react aja teman-teman, dan kita tonton bareng-bareng seperti apa lagunya ya. Kita gedein dulu teman-teman. Nah ini dia ya, kita langsung gedein, volumenya udah pas. Oke, langsung aja kita play dan kita tonton bareng-bareng teman-teman. Oke, settingnya menarik ya teman-teman ya. Belum apa-apa nih udah memperlihatkan setting yang menarik. Ini tuh kayak lapangan sepak bola gitu ya, lapangan futsal yang kecil, lapangan futsal dan di sini ada apa namanya, ada gawangnya cuma satu. Dan ini kayaknya memang salah satu tema dari video klipnya gitu ya, tempatnya atau settingnya itu setting studionya kayak sih olahraga gitu. Kalau misalkan lu bisa denger ada suara bel lonceng gereja gitu, lu denger ya. Itu menurut gue lumayan unik. Unik tuh.
온통 머릿속이 messed up yeah. 오늘따라 미치겠어 You're so beautiful my Yang gue suka juga dari video klip K-pop gitu, rata-rata tuh memang dia tuh full color ya teman-teman nih, full color dan colorful banget gitu, full color dan colorful banget ya, maksudnya banyak banget warna yang dipakai dan colorful gitu, dan enak banget dilihat mata tuh ya, banyak warna-warna terang, warna-warna pop. Yeah, 수많은 사람들 속 너만 보여 I can make you happy 난 꼭 너여야만 해 Girl 마음을 열어줘 I just wanna be your boy. Ini kayaknya memang personilnya semua orang ini teman-teman ya. Gue kira kan biasanya kan memang 1, 2, 3 orang aja atau 5 orang, 6 orang, dan biasanya tuh penari latar. Nah ini sih kayaknya nih kalau gue lihat ini tuh ke semua orang ini nih kayak personil dan cukup banyak sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang teman-teman personil, gokil banyak juga sih. Anjir, kalau lo perhatiin nih, ini tuh mereka ini nih. Coba kita cari lagi yang tadi frame mana tuh. Nah ini nih, dia mukanya mulus banget. Ini tuh mulus banget asli mukanya, asli mulus banget ya. Karena kan memang ini kan mereka ini kan kayak audisi mungkin setahu gue ya. Mereka ini kan memang dibentuk dan memang dicari yang dari segi fisik, dari segi visual tuh memang harus entertain banget sih, maksudnya nggak boleh ada celah. Dan ini lu lihat, ini laki-laki ya teman-teman, ini laki-laki dan lu lihat kulitnya mulus banget asli parah. Yeah, 수많은 사람들 속 너만 보여 I can make you happy 난 꼭 너여야만 해 Girl 마음을 열어줘 I just wanna be your boy. Kalau untuk dance mah menurut gue K-pop, boyband K-pop, girl band K-pop nggak ada yang nandingin lah, menurut gue keren sih. 너는 나의 여왕 I'm alright for you I'm alright or die for you girl Baby I'll be yours Baby I'll be yours But you're so far away 이젠 맘을 열어줘 I'm gonna be your boy. Yoi, ini dari semuanya tadi ini chapter ataupun part yang beatnya itu berbeda teman-teman. Jadi itu beatnya kayak dubstep yang memang lebih temponya tuh lebih lambat ya. Downbeatnya tuh berasa banget. Oke. Itu dia tadi Treasure teman-teman ya, yang berjudul Boy. Wow, gokil. Keren sih. Ntar kita cari dulu frame yang enak buat rame-rame. Mana ya? Bentar. Ini memang potongan-potongan klipnya tuh dikit-dikit banget. Nah, ini boleh lah ya. Ini aja. Oke, teman-teman, itu dia tadi Treasure ya, teman-teman, yang berjudul Boy lagunya. Ini baru pertama kali ini gue meriak band K-pop ataupun girl band ataupun boy band dari Korea situ ya teman-teman, yang trending di Indonesia.
Kesan pertamanya, wah gila, entertain sih, menurut gue keren sih. Karena kan memang kalau untuk K-pop sendiri, mereka itu menurut gue ya nomor 2 lagu teman-teman. Enak gak enaknya lagu itu tuh kayak nomor 2. Tapi yang pertama itu yang mereka suguhkan ke pendukungnya ataupun fansnya itulah entertaining gitu. Jadi kalau misalkan lu bisa lihat tadi ya, video klip itu sangat-sangat entertain banget sih teman-teman gitu. Maksudnya lu kalau misalkan lu nggak akan bosen dah nonton videonya gitu. Potongan-potongan kameranya, kamera movementnya, terus settingan-settingannya colorful banget menurut gue, dan pemilihan-pemilihan set tempatnya gitu ya, set studionya menurut gue gokil banget dan sangat-sangat entertain. Belum lagi disuguhkan dengan apa namanya dance-nya mereka gitu, dance-nya K-pop dan girl band sih menurut gue ya nggak ada lawan lah. Maksudnya udah bisa dibilang sebagai dance yang gokil gitu. Bisa disejajarin tuh sekarang dengan dance-nya dari artis-artis Amerika gitu. Menurut gue keren di situ. Terus yang kedua, belum lagi lu ngeliat orang-orangnya, tapi sih ini kan orangnya banyak ya teman-teman ya. Orang-orang itu ada sekitar 12 tadi sih kalau yang gue hitungin. Ada sekitar 12, dan gue sih ngeliatnya kayak orang-orang Korea tuh nggak tahu kenapa tuh mukanya sama semua. Bagi gue tuh kayaknya tuh orangnya semuanya mirip aja mukanya. Gue nggak tahu itu kenapa tuh kayak gitu ya. Tapi memang ya beda sih, misalkan lu tegas itu beda-beda ya. Itu sih gue selalu kalau misalkan ngelihat artis-artis K-pop tuh kayak hampir semua itu mukanya sama gitu. Yang beda tuh cuma gaya rambutnya doang. tapi keren ya. Yang tadi banyak banget laki-laki yang mulus banget mukanya gitu, karena kan memang visual mereka tuh dipikirin banget lah menurut gue. Ya kan, kalau untuk dance gokil tuh, pemilihan kostumnya gokil ya. Maksudnya nggak ada yang tabrakan gitu, warna-warnanya tuh pas semua dengan backgroundnya, set tempatnya. So, ada part yang memang part-part kayak gini yang mereka pakai kostum barengan, terus warnanya minimalis, gokil sih. Terus ada yang ini nih, ada orang di di kolam renang dan nanti dia bakal track loncat, terus ada set ini juga bola-bola kuning, ada sofa hitam bulu-bulu. Menurut gue menarik banget dan sangat memanjakan mata lu, dan memang sangat entertain sih menurut gue. Kalau kita ngomongin Korea tuh K-pop, ini kan memang industri yang udah dibangun lama banget ya teman-teman ya. Bukan sembarangan industri gitu. Mereka membangun ini tuh memang sungguh-sungguh dan fokus gitu. Jadi genre mereka ya udah genrenya K-pop gitu. Udah nggak mengacu kayak ke barat lagi, nggak mengacu kemana-mana, tapi mereka sudah punya genre mereka sendiri, itu K-pop. Kalau misalkan lu dengerin musik-musik K-pop misalkan, pasti tahu gitu, selain dari lirik gitu, dari segi beat, dari segi aransemen musik, dari segi warna musiknya, lu pasti tahu itu bahwa itu adalah sound-soundnya K-pop. Dan belum lagi yang hebat sih menurut gue dari K-pop ini adalah mereka tuh bisa bahasa Korea itu kan bahasa yang menurut gue cukup cukup asing gitu di telinga ya. Iya nggak sih, maksudnya kayak bahasa Korea tuh nggak kayak bahasa Jepang menurut gue, bahasa yang sulit diucapin. Tulisannya lu bisa lihat sendiri dah tuh, tulisan kayak gini, tapi mereka bisa mewajarkan bahasa Korea, pengucapan Korea itu di kuping kita. Ya nggak sih, maksudnya kan lu pasti banyak banget dengar kayak misalkan musik-musik apa gitu, terus karena bahasanya asing di kuping lu, terus kayak nggak pantas gitu buat dijadiin lagu. Nah, Korea tuh menurut gue udah hebat banget, maksudnya bahasa mereka tuh bisa masuk dan bisa diterima kuping kita dan pas gitu, nggak asing dan nggak aneh untuk dijadikan sebuah lagu. Ya, itu butuh waktu yang panjang sih menurut gue teman-teman, sampai pada akhirnya bahasa Korea itu tuh bisa diterima di kuping internasional ya, bukan di kuping rakyat Korea doang, tapi kuping internasional. Menurut gue K-pop tuh kerennya di situ sih, industri yang dibangun dengan sungguh-sungguh dengan waktu yang lama, dan saat udah jadi ya lu bisa lihat sendiri men, udah sejajar. Blackpink aja udah collab sama Lady Gaga kan, kalau gua nggak salah ada video klip waktu itu, gokil kan. Pada akhirnya tuh bisa kayak gitu. Kalau misalkan Indonesia juga, misalkan dia mau membangun industri musiknya dengan sungguh-sungguh, misalkan kita mau ngambil apa nih, dangdut misalkan gitu ya, atau koplo dangdut, terus kita pengen bahasanya yang pengen kita seriusin bahasa apa, bahasa Jawa misalkan, kita bangun industrinya, kita perkenalkan pelan-pelan ke dunia. Menurut gue kita bisa bersaing dengan K-pop gitu. Kita bisa mungkin J-pop ya kan, Jawa pop misalkan. Kita bisa membangun hal itu, tapi memang industrinya nggak sebentar gitu kan. Si Korea Selatan ini juga setahu gue ngebangun industri K-pop ini bisa segede sekarang, bisa semasif sekarang,
bisa segokil sekarang itu dalam waktu yang nggak lama kan, yang nggak sebentar gitu. Lihat ya settingannya. Yang gue suka juga sih dari video klip K-pop itu biasanya kamera movementnya tuh cepet gitu, potong-potongannya tuh part-partnya cepet, dia ngikutin lagunya tuh pas gitu. Jadi nggak ada tuh satu frame tuh yang agak lama tuh, nggak ada, paling ya sekitar 1 detik 2 detik bahkan 3 detik. Itu kita tuh perpindahannya tuh cepet, dan kita tuh nontonnya tuh jadi nggak bosen gitu teman-teman. Sangat entertain lah, kalau ngomongin K-pop tuh udah entertain banget. Kalau untuk lagu ya, nah cuma sayang ini kalau misalkan gue boleh berpendapat, jarang banget industri K-pop itu tuh menginformasikan gitu ya, memberikan lagu-lagu K-pop itu tuh memberikan informasi siapa sih yang nge-produce gitu. Ini kayak lagu ini nih, si Boy ini. Kalau gue sih kadang gue tuh pengen tahu nih sebenarnya yang nyiptain lagu siapa sih? Apakah orangnya sama? Itu aja. Berarti kan memang dia kan komposer hebat dong, pencipta lagu hebat di Korea sana. Siapa sih yang nyiptain lagu? Siapa sih yang aransemen? Terus siapa sih yang bikin video klipnya bisa ciri khas ini gitu. Nah, itu yang menurut gue yang jarang diinformasiin sih menurut gue ya. Terus dancernya, koreonya siapa sih bisa mendirect mereka punya koreo sekeren ini gitu. Nah, ini nih orang-orang di belakang layar, orang-orang yang memproduksinya itu yang jarang banget dikasih tahu menurut gue. Gue sih misalkan gitu yang memang suka dengerin lagu, gue pengen tahu gitu, penasaran siapa sih orang-orangnya. Berarti kan orang-orang ini kan orang-orang hebat juga dong teman-teman ya, bukan si artisnya aja yang hebat. Menurut gue orang-orang yang membentuk mereka nih, yang menciptakan lagu mereka, gue yakin 90% mungkin ya, apa 99% dari artis-artis K-pop, boy band dan girl band ya, lagunya tuh nggak ada yang mereka ciptain sendiri, pasti diciptain lagunya. Nggak ada yang mereka aransemen sendiri, pasti di aransemen. Nah, orang-orang itu tuh siapa? Itu yang pengen gue tahu sih sebenarnya dalam industri K-pop ya. Cuma kan memang jarang banget ada yang mengekspos itu sih. Rata-rata ya kalau misalkan K-pop, kalau udah terkenal ya udah si girl bandnya atau si boy bandnya gitu. Itu aja sih teman-teman ya, react dari gue untuk Treasure. Menurut gue keren. Tapi kalau misalkan enak sih, gue belum dapat enaknya, karena memang gue nggak terlalu suka K-pop. Dan biasanya memang kalau ada lagu-lagu K-pop yang gue suka gitu, kayak Blackpink tuh, kayak How You Like That, terus yang Dudu tuh lagunya enak menurut gue, karena memang enak gitu. Kalau lagu enak tuh langsung kedengeran enak aja gitu. Kalau gini sih gue belum dapat enaknya. Yang impresi gue sih ya keren sih, dan bagus banget lagunya gitu. Tapi kalau untuk enak gue bisa nikmatin sih belum ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman react gue untuk Treasure yang berjudul Boy ini. Kalau lu suka sama K-pop, lu pasti nungguin banget sih ini video ini. Lu pasti penasaran, dan lu pasti yang cewek-cewek pasti stress banget nih ngelihat cowok-cowok ngedance gini kan, yang kulitnya mulus dan menyanyikan sebuah lagu gitu ya. Gue penasaran sama live face kayak gimana, apakah mereka lip sync atau enggak sih. Dan ini personalnya banyak banget. Kalau mungkin itu aja teman-teman ya. Thank you yang udah nonton dari pertama sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share juga kalau misalkan video ini berguna buat lo. Sampai ketemu nanti di video-video Kislon Channel berikutnya. Dadah.